Gurauan kata-kata itu membuat wajah Yan Zhen tidak menyenangkan. Tanpa alasan. Karena garis keturunan klan Luo memiliki banyak hak untuk berbicara di inti dalam Jalan Wu Dua Sekte Abadi. Sehingga Luo Ronghao selalu berdiri di depannya. Tanda seru. Tanda seru. Tidak hanya dia. Garis keturunan klan Luo naik turun. Dia garis keturunan Yan. Kurang lebih bangga akan keunggulan. Yan Zhen sedikit mengernyit. Tampaknya enggan untuk berdebat dengan Luo Ronghao di pengadilan umum. Berkata dengan dingin. Kakak Luo tertawa. Seorang prajurit abadi. Belum lagi keluarga Yan saya tidak ada di mata saya. Qin Pilmaster sendiri. Saya tidak bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu kakak senior Luo membuka mulut. Menutup mulut. Itu baru disebutkan. Apakah masih cemas untuk rumput peri? Pernyataan ini membuat senyum Luo Ronghao perlahan membeku. Tetapi Yan Zhen berkata. Alasan mengapa Qin Pilmaster absen adalah karena mundur. Namun, Lilang di dekatnya. Menyeringai. Baiklah. Tidak menyangka rekan itu begitu rajin. Tetapi persiapan di menit-menit terakhir. Tetapi efeknya tidak bagus. Aku ingat dengan benar. Dia seharusnya sudah menjadi yang teratas. Jika Anda ingin menyerang negara terkuat sebelum pertarungan, Tuan Muda Yan harus memperhatikannya. Jangan hanya gagal melakukannya, tetapi merusak fondasinya. Bagaimanapun, hormat dan guntur. Tapi itu berbahaya. Begitu kata ini keluar, wajah Yan Zhen tenggelam sulit untuk disangkal. Karena dia tidak percaya bahwa Qin Yi dapat menembus ke kondisi kuat hanya dalam beberapa hari. Bahkan ketika Wang Yan kembali dan memberitahunya bahwa Qin Yi tidak bisa mundur, Yan Zhen merasa tidak berdaya dan khawatir. Namun, saya tidak melihatnya. Seorang pria muda kurus sedikit mengguncang tinjunya, dan mulutnya menyeka amarah dan tawa. Orang lain itu benar. Berbahaya menghormati tahta. Pihak lain mengingat lagi. Tetapi Yan Zhen tidak mau kalah, dan langsung tersenyum dan berkata, saya memiliki kepercayaan pada teman-teman saya, jadi saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Oh ya, kakak senior Luo. Kali ini, saya harus dapat menemukannya untuk yang mulia. Apakah obat abadi? Dua kata yang mulia. Giginya sangat berat. Sepertinya dia mengejek ucapan bodoh Luo Ronghao pada saat itu, yang benar-benar membuat kulit sebelumnya tenggelam. Kegagalan verbal semacam ini, jadi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas. Namun, melihat ke belakang kepergian Yan Zhen, Luo Ronghao berkata dengan senyum tipis, Yan Junior Brother cukup perhatian, tetapi Senior Brother tetap menyarankan Anda untuk memikirkan diri sendiri terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada lagi alasan untuk menjadi yang pertama dalam pelelangan ini. Langkah kaki Yan Zhen dimulai, dan dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tetapi wajahnya tidak senang. Tetapi dia harus mengakui bahwa dalam chip dan kekayaan bersih, Luo Ronghao ini memang tidak sebanding dengan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, setelah melihat panorama semua ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berjalan ke sisi langit, murid Sekte Abadi, dan mengeluarkan token kotaknya sendiri. Sepanjang jalan, Pavilion Tiambao dapat digambarkan sebagai rangkaian harta karun yang mempesona untuk dekorasi, yang dapat dijual dengan harga setinggi langit. Tidak ada gua di Pavilion Tiambao. Ruangnya jauh lebih luas daripada melihat keluar. Qin Yichen memikirkannya, dan dibawa ke kotaknya sendiri. Kotak ini sangat umum di pelelangan tempat pembangkit tenaga listrik berkumpul dan Sekte Abadi berkumpul malam ini. Namun, Qin Yichen tidak peduli. Membuat secangkir teh harum melambaikan pelayan muda dan cantiknya. Sudut kotak ini cukup bagus. Dan jelas ada formasi yang dirancang khusus di lantai lelang oleh Immortal Sect, yang dapat membuat setiap tamu melihat item lelang dengan sangat jelas. Saat ini, Luo Ronghao juga datang ke sebuah kotak. Sebagai biografi asli tuan rumah, perawatannya bisa dibayangkan. Seorang murid perempuan telah membuat teperi untuknya. Luo Ronghao duduk dalam posisi nyaman di tengah kotak, mengungkapkan kemarahannya di antara ekspresi. Kali ini, siapa yang bisa saya lawan dengan saya? Di samping, murid perempuan yang datang untuk melayani itu sepertinya ingin memanjat dahan tinggi. Dan berkata dengan menawan, kakak Luo datang ke pelelangan. Siapa yang bisa menangkapmu? Yaitu, di antara saudara senior sejati, siapa yang tahu bahwa kakak senior Luo adalah yang paling dermawan? Kata-kata ini membuat The Luo Ronghao sangat berguna, tetapi pada akhirnya itu adalah biografi yang benar, dan tidak akan membengkak karena ini. Sambil menikmati inisiatif untuk memberi makan buah-buahan berharga dengan tangan giok, dia tetap tidak lupa untuk melihat ke samping dengan kesombongan. Rongwu, yakinlah. Paman ketiga telah memberitahuku bahwa Warhammer liar itu, kakak senior pasti akan membelikannya untukmu. Berhenti sejenak, Luo Ronghao berkata lagi, kamu menerobos surga abadi. Tetapi kamu tidak dapat memiliki prajurit peri di tanganmu. Datang dan duduk dan tunggu kakak senior. Pria muda bernama Luo Rongwu itu kekar dan kuat, dan dia tampaknya adalah seorang seniman bela diri yang berfokus pada tubuh yang berdaging. Mendengar ini saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kegembiraannya. Anda senior Brother Ronghao berbicara. Warhammer liar harus menjadi miliknya. Anda tahu, bahkan setelah Sekte Abadi, tidak ada yang bisa menembus surga abadi, dan mereka dapat memiliki tentara peri tingkat puncak 4. Seiring waktu,
Saat para tamu berturut-turut mengambil tempat duduk mereka, ruang lelang tiba-tiba memiliki cahaya redup, dan kegelapan hanya sesaat diterangi oleh aliran cahaya. Di tempat pelelangan, Qian Ying, ditemani aliran awan, Ying Ying memberikan hadiah. Qian Ying mengenakan rok lipit merah muda pucat. Meskipun dia telah melewati usia kecantikan, dia lebih dewasa dan bermartabat. Tapi tetap mulia. Saat wanita itu perlahan memberi hormat, ada suara seruan di dalam rumah lelang. Ini, mungkinkah dia akan sekte abadi? Ketika Qin Yichen melihat ini, dia juga terkejut. Untuk mengetahui bahwa dia akan sekte abadi ditempatkan di luar, itu juga merupakan keberadaan yang sangat penting. Selain itu, fluktuasi kekuatan abadi yang berasal dari perilaku wanita ini memberitahu Qin Yichen bahwa yang pertama sama sekali bukan Fas. Diperkirakan ini adalah orang yang secara khusus dipilih oleh Immortal Sect untuk pelelangan ini. Terlepas dari penampilan, pesona, keanggunan, dan kekuatan, itu cukup untuk menyamai nilai lelang yang dikumpulkan pembangkit tenaga listrik. Wanita itu perlahan berjalan keluar, dan kemuliaan juga berkumpul di tubuhnya yang menawan dan menawan, membuat sketsa bayangan yang luar biasa. Keesokan harinya, Diakon Liu Yunyan, Diakon Sekte Abadi, di bawah perintah leluhur, memimpin pelelangan untuk tamu. Tiba-tiba, popularitas Liu Yunyan tidak rendah. Tampaknya karakter Sekte Abadi bertanggung jawab atas komunikasi dan komunikasi. Selain itu, identitas Diakon Sekte Abadi sudah cukup untuk membuat banyak orang memompa cahaya dengan menakjubkan. Pada saat yang sama, hatiku memiliki lebih banyak fantasi kegembiraan yang berbeda. Namun, Qin Yichen tidak mempedulikannya. Dia hanya peduli pada harta yang dia tandai. Apakah itu benar-benar sebagai propaganda? Tentu saja, Qin Yichen juga tahu bahwa, meskipun kekayaan bersihnya saat ini tidak perlu bersaing untuk mendapatkan harta karun tertinggi terakhir, semua harta yang dapat didaftar di pelelangan itu luar biasa. Begitu pula status dan identitas para tamu yang hadir semuanya adalah orang luar yang terkenal. Jika Anda ingin membeli harta favorit, pasti akan ada kompetisi yang saling melempar 1000 emas.